Selamat datang di Kata Perempuan Podcast yang menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Oke, kembali lagi kita di podcast ya Kak Ija. Kak Ija Ya. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa kita ada di sini lagi dengan siapa? Dengan Sakinah Najah dan Khadijah dan Alhamdulillah. Tema kali ini kita apa Kak Ija? Kita Masih dengan bahas seragam kita ya? Selalu ya. Kalau ini sih insya Allah akan ada di setiap episode kita ya, karena ini salah satu perjuangan kita lah, yang perjuangan kecil yang bisa kita lakukan. Benar. Ya enggak? Apa nih Nah? Pengingat apa sih ini nih? Kita di sini mengingat tentang kemanusiaan ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, ini adalah bentuk dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka gitu ya. Jadi selain ini ada juga yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Nah, apa aja Nah? Pertama kita harus memboikot produk-produk mereka. Nah, ini paling wajib ya, karena kalau mereka kuat, otomatis mereka lebih gencar lagi menindas Palestina. Tapi kalau kita lemahkan ekonominya, insya Allah juga mereka lemah ya. Pertama boikot, kedua apa lagi? Kita harus meneriakan suara kita. Iya, kita share informasi sebanyak-banyaknya ya, kalau bisa setiap hari sih ya. Kita kan setiap hari ada di sosmed ya kan, entah di Instagram. Itu bentuk jihad, salah satu jihadnya kita di media sosial. Paling kecil banget, mungkin kita nggak bisa ya ke medan pertempuran, mungkin orang Indonesia ya, karena terbatas apalah. Nah, jadi ada dua hal itu yang bisa kita lakukan ya enggak? Nah, udah kita langsung itu ke tema kita. Tapi sebelum ke tema, kita mau sapa dulu narasumber kita. Kita kedatangan narasumber lagi nih. Ada Kak Najah Segaf. Assalamualaikum. Kak Najah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Najah? Alhamdulillah sehat. Khadijah gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di rumah juga sehat dan tetap bahagia. Amin. Wih, mantap kalau ada Kak Najah tuh ada doa gitu kayak gitu. Diawali dengan doa. Insyaallah lancar di podcast. Amin, mudah-mudahan banyak yang nonton. Amin. Iya, kalau banyak yang nonton. Itu benar. Banyak yang nge-share. Itu banget lah. Cepetan dong bantu kita monetisasi ya Allah. Ya kan, kalau banyak yang nonton kan banyak share-nya lebih luas lagi ya enggak, cerita-cerita kita ini ya. Oke. Nah, kita mau bahas hari ini masih tentang salah satu perempuan hebat. Sebetulnya udah kita bahas ya sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas sama host kita juga. Iya. Tapi dia lagi izin dulu hari ini. Kenapa dia itu ya? Mungkin ada pikiran kali. Mungkin seperti itu dia. Ya, jadi kita mau bahas yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi dari sisi berbeda ya kan. Kalau kita ceritanya sejarah. Ya kan? Nah, kalau kita sekarang dari perspektif sisi psikologi ya, tentunya dengan Kak Najah. Jadi kita mau bahas Rachel Corrie, Kak Najah. Coba kasih pertanyaan dulu pertama. Nih Kak Najah, kita udah nyiapin pertanyaan, apalagi kita ini masih muda-muda ya, kita pemuda ya. Apalagi Rachel Corrie itu kan dia seorang pemuda ya, yang berjuang membela Palestina di Gaza itu kan. Ada pertanyaan nih Kak Najah, apa yang mendorong Rachel Corrie untuk menjadi aktivis hak asasi manusia terutama di Gaza? Tapi boleh ya kita cerita sedikit dulu, mengulas tentang siapa itu Kak Rachel Corrie. Boleh. Karena kan mungkin ada yang belum pernah mendengar, anak-anak muda sekarang kan mungkin belum pernah mendengar siapa Rachel Corrie. Terus mungkin sudah ada yang pernah mendengar tapi lupa karena peristiwanya sudah 23 tahun yang lalu. Benar. Jadi kita ulas sedikit lagi cerita tentang Rachel Corrie. Jadi Rachel Corrie ini adalah seorang wanita muda, seorang anak muda, dia seorang aktivis perdamaian, aktivis kemanusiaan, berasal dari Amerika, terlahir sebagai seorang Kristiani, namun dia menjadi simbol solidaritas internasional bagi warga Palestina yang notabene adalah kaum muslim. Rachel Corrie ini adalah pahlawan muda yang gugur pada usia 23 tahun, di mana pada saat itu dia ditabrak dan dilindas bulldozer oleh Zionis Israel yang akan merusak dan merubuhkan rumah warga Palestina. Dan Rachel berusaha untuk menghalangi Zionis Israel merubuhkan rumah warga Palestina. Namun dengan arogannya Zionis Israel tetap
menabrak dan melindas Rachel Corrie hingga berujung pada kematian. Iya, dia nggak peduli ya ada siapa di depannya, dia tetap aja ya. Kematian Rachel Corrie ini menjadi berita internasional dan menuaikan banyak kritikan, banyak kecaman atas kebijakan militer Israel. Orang tua Rachel Corrie juga menuntut pertanggungjawaban atas kematian anaknya. Namun ya seperti kita tahu bahwa Israel itu menganggap bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Padahal pada saat itu banyak saksi mata yang melihat bahwa kejadian ini adalah ada unsur kesengajaan. Jadi kematian Rachel Corrie ini adalah suatu ikon terhadap perjuangan terhadap penindasan, perjuangan terhadap kemanusiaan, dan perjuangan terhadap hak-hak manusia. Kalau boleh kita flashback sedikit ke arah belakangnya tentang Rachel Corrie kecil ya. Rachel Corrie ini adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang aktif dan ceria. Dia tumbuh dalam keluarga yang mana orang tuanya juga peduli terhadap isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, dan isu-isu kemanusiaan. Jadi Rachel Corrie dan kedua saudara laki-lakinya ini dibesarkan dengan bagaimana diajarkan memiliki rasa kepedulian, memiliki rasa empati, memiliki rasa perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ibu Rachel Corrie juga seorang aktivis. Jadi dan Rachel Corrie merasa ibunya adalah suatu panutan yang sempurna. Jadi Rachel Corrie pernah menulis dalam bukunya yaitu Let Me Stand Alone itu ya, dia mengatakan bahwa Mama adalah panutan sempurnaku. Seandainya, boleh kan sedikit ya, kita sedikit ya. Seandainya semua wanita itu mengikuti ketegasan dan kesederhanaan Mama, maka keadilan dan penghormatan akan didapatkan oleh semua wanita di muka bumi. Terus dia juga mengatakan, aku mengagumi budi pekerti Mama. Jadi Rachel Corrie ini benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh ibunya, yaitu ketika peduli terhadap orang lain, perhatian terhadap orang lain, terus di rumah juga dia ditanamkan, diajarkan bagaimana bersifat empati dan peduli terhadap orang lain, sehingga Rachel Corrie pada usia 10 tahun itu dia sudah bisa berbicara depan orang lain, berbicara depan orang banyak, berbicara depan teman-temannya, bagaimana kepeduliannya terhadap bencana kemanusiaan yang terjadi di Afrika pada saat itu. Dan kalau secara psikologis, rasa empati, rasa perhatian, rasa peduli terhadap sesama ini tumbuh dan dimulai pada usia 5-8 tahun. Kemudian pada usia-usia berikutnya nanti akan semakin kuat. Jadi kalau bisa dikatakan apa yang diterapkan oleh orang tua Corrie, apa yang diajarkan, parentingnya berhasil. Pola asuhnya berhasil karena Rachel Corrie sudah memiliki kepribadian yang kuat dan matang. Memasuki usia SMP, SMA, Rachel Corrie sudah memasuki organisasi-organisasi dan dia menjadi relawan, juga menjadi aktivis organisasi tersebut. Kemudian pada memasuki tahapan perkuliahan, dia masuk ke dalam suatu organisasi, di mana organisasi itu adalah organisasi yang mendukung perlawanan warga Palestina terhadap penjajahan Zionis Israel. Namanya International Solidarity Movement, yang mana organisasi ini adalah organisasi yang mendukung perlawanan warga Palestina terhadap Israel. Kemudian pada Januari 2003, Rachel Corrie berangkat ke Rafah untuk menjalani misi kemanusiaannya. Kemudian dia juga menjadi pengamat internasional tentang penindasan yang terjadi terhadap warga sipil di Palestina. Dia kirim semua itu, email-emailnya, dokumentasi-dokumentasi yang terjadi di Rafah, di Gaza, di Palestina melalui ibunya, supaya warga dunia, masyarakat dunia, mata dunia melihat apa yang terjadi di Palestina. Dia datang ke Rafah bulan Januari, kemudian dia tinggal di keluarga Rafah, kemudian dia berusaha mengungkapkan, membela hak-haknya warga Palestina dengan demonstrasi, dengan aksi damai untuk membela keadilan warga Palestina. Sampai berujung pada peristiwa yang mengenaskan, yaitu tanggal 16 Maret 2003, di mana bulldozer itu menabrak dan melindas Rachel Corrie.
Oh, sampai bulan Maret ya, bukan? Ya. Oh, sebentar, berarti Januari sampai Maret ya. 3 bulan aja. Nah, itu tadi sejarah singkatnya tentang Rachel Corrie ya. Bagaimana dia dari kecil sampai akhirnya syahid di bukan di Gaza ya, di mana? Di Rafah ya? Ya, di Rafah. Di Rafah ya. Nah, kalau kita melihat backgroundnya Rachel Corrie tadi kan sudah dibahas ya, pendidikan, pengaruh orang tua tuh sangat besar sekali ya. Orang tuanya aktivis. Apakah itu menjadi dasar awal dari Rachel Corrie menjadi seorang aktivis juga gitu? Iya, bisa jadi karena kan apa yang ditanamkan, nilai-nilai, terus sifat-sifat yang diterapkan oleh orang tuanya, bagaimana dia peduli terhadap orang lain, perhatian terhadap orang lain, empati terhadap orang lain, memberikan kasih sayang kepada orang lain dan bertanggung jawab terhadap sesama. Dan kebetulan juga ibunya juga seorang aktivis, jadi dia melihat realnya bagaimana ibunya melakukan, oh gini toh, peduli terhadap orang lain, membantu orang lain seperti ini. Dan itu yang membuat dia merasa, oh ini memang sesuatu untuk membela keadilan, membela hak-hak dari orang yang harus didapatkan setiap manusia gitu. Apa memang pada dasarnya manusia tuh memang mencontoh kan ya? Ya nggak sih? Tadi Kak Najah bilang sempat tadi masa keemasan anak itu dalam menumbuhkan sifat empati itu di umur 5 tahun. Ya, itu dimulai tumbuhnya pada usia 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, kemudian itu diasah lagi, dimatangkan lagi pada usia-usia berikutnya sampai dia benar-benar memiliki kepribadian yang matang dan kuat. Oh, berarti kalau misalnya kita cuek di masa itu gitu, kemungkinan anak hasilnya juga outputnya nggak bagus gitu ya? Atau empatinya kurang, ya nggak? Ya, betul. Jadi kita udah bahas sedikit tentang Rachel Corrie, bagaimana kiprahnya dalam sebagai aktivis perdamaian, aktivis kemanusiaan. Jadi rasanya layaklah Rachel Corrie ini dijadikan role model, dijadikan sosok yang inspiratif sebagai contoh bagi anak-anak muda. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana kegigihannya, keberaniannya, dan bagaimana ketulusannya dia untuk agar orang-orang ini mendapatkan keadilan dan haknya. Nah, kalau bahas bab keberanian tuh Kak Najah, Sakinah mau nanya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya Kak Najah ya. Gimana cara kita mendorong anak-anak muda zaman sekarang biar mereka nih ada menanamkan jiwa kemanusiaan gitu Kak Najah. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang ini kan ini yang kalau nggak ditanamkan dari sekarang gimana nanti untuk masa depannya mereka gitu kan. Apalagi kalau ibarat kata orang tuh udah kadung, bahasa udah kadung gitu loh Kak Najah. Nah, kita kepengen tuh anak-anak pengen nunjukin anak-anak muda zaman sekarang ini kalau bisa seperti Rachel Corrie ini kan. Mereka harus ada jiwa kemanusiaannya, mereka punya sifat harus punya pemberani. Nah, itu gimana? Iya, lagian kan mungkin setiap orang punya empati, tapi untuk berani nggak semua orang. Iya kan? Gimana tuh caranya? Misalnya kayak dari Rachel Corrie aja gitu. Apa yang membuat dia dari masa kecil itu, dari pola asuh, dari parenting yang diterapkan oleh orang tua, itu akan membawa ke masa-masa selanjutnya, masa perkembangan selanjutnya. Jadi kalau kita membahas masalah pemuda, anak muda, kan Rachel Corrie ini kan anak muda ya. Jadi anak muda ini adalah sosok atau individu yang memiliki karakter yang dinamis, bergejolak, semangat, optimis, tapi terkadang emosinya belum stabil. Nah, jadi tidak sedikit anak muda ini yang banyak terperosok kepada liberalisme, terus materialisme, foya-foya, hedonisme. Ketika memasuki politik bebas pun akhirnya nggak bisa, anarkis, kemudian kekerasan. Terus karena banyaknya rintangan atau cobaan dalam kehidupan, kadang-kadang menjadi patah semangat, putus asa, tidak bergairah lagi. Nah, oleh karena itu perlu adanya pembinaan gitu. Pembinaan secara intelektual, pembinaan secara karakter, pembinaan secara kepemimpinan, pembinaan secara agama gitu. Agar pemuda ini kan bisa dikatakan dia sebagai pembawa pembaharuan, pembawa perubahan yang ke arah progresif. Orang mengatakan bahwa pemuda ini adalah
tonggaknya atau tulang punggungnya. Kalau di universitas tuh apa? The agent of change. Tonggaknya ini segala macam itu baik dalam komunitas, baik dalam organisasi, baik dalam bangsa maupun dalam agama, bahwa pemuda ini adalah pilarnya. Gitu. Agen perubahan ya. Dalam psikologi memang ada bahwa tugas dari para pemuda ini pertama benar tadi, agent of change ya, bahwa anak muda ini adalah membawa perubahan, membawa pembaharuan yang ke arah progresif. Itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah agent of development, bahwa pemuda ini harus mengembangkan potensi-potensi yang ada, seperti potensi aspek politik, sosial, ekonomi, teknologi. Itu diharapkan pemuda bisa mengembangkan itu. Jadi agent of development. Jadi dia bisa mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang tugas yang ketiga adalah sebagai agent of modernize. Jadi ketika adanya perkembangan zaman ini, bukan berarti anak muda ini harus terbawa arus perkembangan zaman yang negatif, tapi dia harus mengawal perkembangan zaman ini. Misalnya perkembangan zaman teknologi maju, ekonomi maju, dia harus mengawal. Bukan berarti dia terperosok mengikuti arus-arus budaya yang tidak baik seperti itu. Jadi itu namanya agent of modernize. Terus ada lagi tugas yang selanjutnya adalah sebagai agent social control, di mana dia harus menjadi sosok yang bisa mengontrol gitu ya, kebijakan-kebijakan yang ada, entah kebijakan dalam komunitas atau kebijakan dalam organisasi, kebijakan dalam pemerintahan, ya seperti. Jadi anak muda itu menjadi social control. Yang kemudian yang terakhir adalah dia menjadi agent of moral force. Jadi dia harus menjadikan suatu sebagai identitas, entah identitas di organisasi, atau identitas dalam komunitas, atau identitas dalam bangsa, atau identitas dalam agama. Dia harus menunjukkan bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya, harus diperlihatkan dalam moral force itu. Gitu. Jadi dalam psikologi memang tugas pemuda ini sangat luar biasa. Banyak ya tugasnya. Karena tugas para pemuda ini adalah harapan gitu kan. Harapan ke depan. Harapannya nanti organisasi, harapannya komunitas, harapannya agama, harapannya bangsa gitu. Dan dia adalah cerminan dan wajahnya yang tadi saya elemen-elemen itu gitu kan. Jadi ketika elemen-elemen itu berharap pada pemuda, kita harus mencetak pemuda yang memiliki pemikiran yang maju, memiliki pemikiran yang ke arah ke depan, memiliki keputusan yang tepat, gitu kan, bukan memiliki mental yang kuat, bukan mental yang loyo. Gitu. Jadi kita harus, si pemudanya juga harus menyadari bahwa dia adalah usia keemasan. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, presiden kita, bahwa berikan saya 10 pemuda, maka saya guncang dunia. Berikan 1000 orang tua, maka akan terjadi mimpi. Tapi kan diberikan 1 pemuda, dia akan merubah dunia. Jadi memang semua harapan itu adalah pada usia muda, anak muda, pemuda gitu. Semua harapan dari organisasi yang tadi saya bilang itu, harapan dari bangsa, dari agama adalah ada di pemuda gitu. Jadi jangan disia-siakan masa muda itu. Masa keemasan ini berarti potensinya besar ya kan untuk ke depan. Nah, cuman kadang-kadang pemuda ini kan terjebak di materialisme tadi, ya kan? Liberalisme. Karena memang masanya mungkin kalau misalnya dia tidak dididik dari kecilnya tentang misalnya pengabdian, ya kan, kayak Rachel Corrie itu kan aktivis orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya nggak punya sisi kemanusiaan yang diajarkan misalnya, maka dia akan cenderung ke materialisme nggak sih? Jadi mikirin untung rugi ketika bertindak, kayak gitu nggak sih, Kak? Ya bisa jadi seperti itu. Makanya kan sekarang kan ada tuh parenting atau di media sosial juga bagaimana cara mendidik anak dari sejak dini gitu kan. Tapi ketika memang sejak dini dia memang terlewatkan tugas-tugasnya, sehingga pada masa mudanya dia sedikit ada terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, makanya diperlukan adanya pembinaan-pembinaan yang tadi saya bilang itu, seperti pembinaan intelektual, pembinaan kepemimpinan, pembinaan karakter, dan itu diadakan oleh komunitas-komunitas seperti komunitas agama atau komunitas kepemudaan, atau misalnya dari pemerintah membuat organisasi kemasyarakatan atau membuat suatu organisasi yang benar kebangsaan agar mendidik para pemuda-pemuda ini tercetak menjadi harapan bangsa gitu.
Ini berarti kita nih mengkondusifkan lingkungan berarti ya, harus kita maksudnya dalam artian, pemerintah atau organ-organ yang ada di masyarakat membuat organisasi yang bisa membimbing mereka gitu. Tapi tapi yang paling utama dari rumah nggak, Kak? Iya, Ada kata terlambat nggak? Misalnya kecil nih kita Kayak tadi kan iya tadi nggak? Sakina nanya kan Heeh. ada yang bilang udah kadung nih, Iya, anak kan kandung. udah jadi bubur. Nah, ini Gimana cara tuh? mensupportnya itu gimana? katakan bahwa seandainya dalam parenting itu ada atau pola asuh pada masa usia dini anak-anak ada yang terlewati, maka sekarang banyak kan komunitas-komunitas kepemudaan, komunitas agama, komunitas yang mengadakan pembinaan gitu. Iya, betul. Kan ada sekarang para pemuda masuk ke komunitas itu, mereka terlatih kepemimpinannya, terlatih intelektualnya, kepemimpinannya, terus agamanya juga terasa, karakternya juga tercipta gitu. Paling tidak sedikit mereka bisa menumbuhkan gitu. Bagaimana bahwa mereka itu memiliki arti dalam setiap elemen dalam kehidupan, seperti dari saya katakan tadi, komunitas, organisasi, bangsa maupun agama. Kalau misalnya ini tadi kita yang dibahas dari sisi pemudanya, ya kan? Tapi kan tidak bisa dia tunggal sendiri aja dia yang berubah. Nah, orang tuanya misalkan orang tua yang tidak memahami konsep parenting atau orang tua ya sudah dia cetakan pendidikan VOC ya kalau istilah netizen sekarang. Ini bagaimana cara mengatasinya? Orang tuanya sendiri harus merubah bagian apanya gitu? Ya, sepertinya saya katakan juga bahwa seandainya memang sudah ada yang terlewat, berarti dia menggiring anaknya, memberikan saran anaknya untuk memasuki komunitas seperti komunitas kepemudaan. Sebaiknya kamu masuk komunitas agama, masuk ini supaya mereka mendapatkan bekal-bekal yang sebelumnya mereka istilahnya kosong atau tidak dapatkan, seperti itu. Dan sekarang kan banyak gitu kayak pembinaan atau komunitas yang memberikan pembinaan terhadap anak-anak muda. Tapi kita harus filter nggak sih organisasi-organisasi ini kan nggak semuanya juga ini ya. Sekarang tuh lagi heboh banget masalah ormas-ormas, nggak semuanya ormas ini bermanfaat juga kan. Harus terus terang kita banyak yang meresahkan masyarakat. Jadi kita sebagai orang tua juga mungkin harus filter nggak Kak? Harus lihat yang mana yang kamu boleh ikut. Mungkin kan namanya anak muda kan yang tadi lagi gejolaknya lagi tinggi-tingginya ya maunya semaunya dia. Itu mungkin gimana cara mengatasinya agar anak ini tidak salah masuk ke dalam komunitas gitu. Ya, sebelumnya memang anak muda itu kan kita arahkan dulu kemana nih komunitas. Sementara kayak seperti di komunitas kita nih kan ada kan pembinaan anak-anak muda, komunitas anak muda di mana anak-anak itu dilatih secara fisik, secara mental, secara intelektual. Saya tidak bisa sebutkan nama organisasinya atau nama komunitasnya, tapi saya lihat banyak organisasi-organisasi dan alhamdulillah anak-anak muda ini terarah gitu, terbawa oleh komunitas yang positif gitu. Ketika dia masuk di suatu organisasi agama atau komunitas agama, kan pasti dalam komunitas agama itu juga ada sisi kepemudaan, bagian kepemudaan, bagian keperempuanan, kebagian anak-anak. Nah, anak-anak muda digembleng di pembinaan kepemudaan seperti itu. Atau dalam organisasi kemasyarakatan, misalnya anak-anak muda di Karang Taruna gitu kan. Atau misalnya dalam organisasi kemasyarakatan, misalnya ada pelatihan-pelatihan atau yang sifatnya seperti sedikit agak militer gitu kan, bisa masuk ke situ. Tadi cuman bingung nih gimana milih organisasi yang tepat gitu ya. Tipsnya apa? Coba ciri-cirinya organisasi yang bagus tuh apa gitu lah. Cara milihnya. Ya pendeknya gimana gitu. Ya, organisasi itu melihatkan hasil atau menunjukkan visi dan misi dari organisasi itu. Misalnya organisasi tentang kemanusiaan, berarti dia menunjukkan visi misinya adalah untuk kemanusiaan, untuk membela hak-hak kemanusiaan. Jadi kita bisa lihat dulu organisasi ini memiliki visi dan misinya apa gitu, apa yang ditujunya gitu. Ketika memang yang ditujunya kita bisa lihat, oh ini baik gitu kan. Terus anak itu juga melihat, oh ini bisa menilai bahwa ini adalah suatu organisasi yang baik. Jadi kita lihat dulu visi dan misi dari organisasi tersebut gitu. Misalnya gimana? Pertama visi misi berarti ya. Tujuannya. Terus apa yang sudah dikerjakan dari organisasi tersebut? Output dari organisasi itu apa? Programnya, outputnya, dan apa yang sudah dilakukan, prestasi yang sudah dilakukan. Ketika tujuannya memang untuk masyarakat banyak,
buat berkhidmat, buat kemanusiaan, buat keadilan sosial, ya itu kita bisa ikuti gitu. Ketika visi dan misinya tidak jelas, ya kita juga tidak usah masuk ke dalam organisasi. Hati-hati kita, jangan kalau kelihatan udah dia kerjanya sweeping, malam udah nggak usah ngedekat gitu berarti ya. Harus hati-hati juga. Visi misi, tujuan. Jangan sembarangan masuk aja. Kan dia apa ya, terus apa yang ini berguna bagi masyarakat. Sumbangsinya apa ke masyarakat? Banyak nyenenginnya apa? Bikin kesel masyarakat gitu ya. Ya, untuk memperlihatkan apa yang terjadi di kondisi di Gaza itu, misalnya anak-anak kecil yang mereka terancam, mereka tertindas, mereka terkubur oleh reruntuhan, mereka kekurangan makanan, mereka semua sekolahnya juga dihancurkan gitu. Kita perlihatkan kepada anak-anak kita itu tidak apa-apa gitu. Karena mereka juga nanti akan menimbulkan rasa empati, rasa peduli. Oh, ternyata teman-teman kita di sana seperti ini, mengalami seperti ini gitu. Kemudian banyak kan anak-anak juga yang suka ditanyakan kepada orang-orang dewasa, bagaimana kesan Anda terhadap terhadap kejadian yang terjadi di Palestina, anak-anak yang terjadi di Palestina. Mereka langsung mengutarakan bahwa seperti yang ada di video-video itu kan, anak-anak itu mengutarakan bahwa tidak boleh mereka mengalami hal seperti ini. Harusnya mereka bergembira, mereka merasakan kebahagiaan, mereka merasakan belajar seperti kami, seperti itu. Jadi mereka merasakan, oh ternyata ada orang-orang yang tertindas, anak-anak yang mengalami kesulitan di Gaza. Berarti nggak apa-apa kan aja yang nunjuk-nunjuknya. Nah, kita kan juga memberikan gambar, memberikan tontonan, itu kan bukan suatu yang fiktif atau bukan suatu film, tapi ini suatu kejadian gitu. Nggak ada niat nakut-nakutin juga. Nah, di Cina sendiri ketika di dalam sekolahan itu mereka ditayangkan film-film bagaimana untuk menumbuhkan rasa empati dan peduli mereka terhadap orang lain gitu, melihat ditayangkan film tentang bagaimana anak-anak yang kesulitan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik, itu diperlihatkan. Jadi dipancing anak-anak itu untuk bagaimana tumbuh rasa empatinya, rasa pedulinya. Itu di Cina seperti itu, sampai dibuat film. Kalau ngomongin Cina jadi bagus cara aku kan. Iya, kita kan ada gurunya, mereka mendampingi, menceritakan kenapa mereka seperti ini. Jadi tidak anak-anak itu nonton tanpa ada penjelasan ya. Kalau rumah ada aku. Oh ini penjelasan. Tapi ngomong-ngomong Cina tuh jadi ingat salah satu di video Instagram gimana cara orang Cina mendidik anak muridnya. Jadi di kelas diputerin video gimana misalnya seberapa tahun ke depan mereka kalau nggak sekolah. Jadi dia tunjukin mereka susahnya gimana. Jadi di brainwash anak-anak di kelas itu sebelum dia belajar, dikasih video gimana kalau mereka itu putus sekolah, gimana kalau mereka malas-malasan. Ada videonya. Jadi intinya mau nakut-nakuti dalam hal itu nggak apa-apa ya kan? Sebenarnya bukan menakut-nakuti. Jadi kalau ya itulah metode pendidikan di luar itu mereka lebih banyak kepada sosial, intelek sosialnya atau sosial intelektualnya yang mereka olah gitu. Bagaimana nanti ketika kalau di negeri kita ini lebih banyak kepada intelektual yang sifatnya kognitif ya, seperti itu. Ya, kalau ini emosinya, sosialnya, intelektual emosi dan intelektual sosialnya mereka gali. Bagaimana efek dari sesuatu yang mereka tidak lakukan. Misalnya ya seperti tadi, misalnya film tentang bagaimana orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang mengalami kesulitan, mereka tayangkan itu untuk menumbuhkan rasa empati mereka seperti itu. Jadi mereka olah semua rasa psikologisnya mereka bangun dari sejak itu. Penting banget sih ya kalau urusan emosi itu. Banyak memang kan kenapa terjadi korupsi, misalnya emosinya nggak ada, ya kan, kecerdasan emosionalnya nggak punya, ya nggak, makanya dia lebih berpikir tentang materialistik tadi ya. Terus kalau misalnya kita tadi udah ngobrolin emosi, gimana nih cara mengubah emosi ya, atau ya gejolak anak muda ini merubah jadi kreativitas Kak? Ya seperti itu tadi saya bilang, bahwa mereka kan ketika memasuki komunitas yang jelas, dengan visi misi yang jelas, dengan tujuan yang jelas, dan terus dengan
output yang jelas, apa yang mereka hasilkan ketika mereka masuk ke dalam komunitas itu, komunitas kepemudaan, komunitas agama, komunitas masyarakat, itu mereka akan tercetak sendiri gitu. Karena di dalam komunitas itu kan mereka diberikan pembinaan segala macam pembinaan yang tadi saya katakan, intelektual, kepemimpinan, masyarakat, segala macam mereka dapat dari pembinaan seperti itu. Jadi kreativitas mereka, keberanian mereka, kegigihan mereka, cara berpikir mereka didapat dari pembinaan-pembinaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Apa pelajaran psikologis yang dapat dipelajari dari pengalaman dan aktivisme Pak Helkory? Ya, Rachel Corrie itu kan dia seorang aktivis perdamaian, aktivis kemanusiaan. Jadi dia memasuki suatu organisasi yang mana visi dan misinya adalah untuk kemanusiaan, untuk perdamaian, untuk mencapai memberikan hak-hak asasi kepada sesama, memberikan keadilan sosial kepada sesama. Dan yang dikatakan aktivis itu adalah seseorang yang benar-benar bekerja dengan keras untuk mencapai visi dan misinya. Jadi ketika Rachel Corrie adalah sebagai aktivis kemanusiaan, sebagai aktivis perdamaian, dia akan bekerja keras dengan gigih, dengan loyalitas, dengan tulus untuk mencapai visi dan misinya itu, yaitu perdamaian dan kemanusiaan, keadilan sosial, dan mencapai hak-hak asasi manusia. Itu tadi, nah itu tadi tentang bagaimana pelajaran dari kisah Rachel, ya kan, secara psikologi. Nah ini pertanyaan terakhir nih, insya Allah terakhir ya, banyak nanya dari tadi. Nah yang paling penting itu kan mempertahankan kayak ya, kalau mau mulai, mau naik ke atas itu bisa semua orang, tapi untuk mempertahankan ya kan, itu agak sulit ya. Jadi gimana cara mempertahankan semangat kita gitu ya, untuk terus tumbuh dalam semangat aktivisme tadi, atau mungkin mempertahankan rasa cinta terhadap sesama tadi, gimana caranya mempertahankan? Pertanyaan terakhir dan bagus. Nah, gimana tuh mempertahankan? Untuk mempertahankan itu yang pertama adalah nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak kecil, ya kan, dari keluarga, dari proses parenting, dari proses pola asuh. Itu pertama itu dari nilai-nilai positif yang dia terima. Kemudian dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan, bahwa memberikan keadilan, memberikan hak-hak kepada manusia itu adalah suatu kebenaran. Dia harus yakin gitu, dia harus mempertahankan itu, dan memiliki semangat empati yang besar gitu terhadap sesama. Itu untuk menjaga semangat yang ada, menjaga Ya, semangat, menjaga semangat untuk terus memotivasi diri sendiri untuk terus berempati tadi, betul. Iya betul. Jadi awalnya yang saya ulangi lagi, jadi memang dari nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil dalam keluarga, kemudian dia juga harus memiliki keyakinan bahwa keyakinan memberikan keadilan sosial, memberikan hak-hak asasi manusia itu adalah suatu kebenaran. Kemudian dia juga harus mempertahankan bahwa semangat yang ada pada dia, semangat empati, semangat peduli terhadap sesama itu adalah suatu kebenaran juga. Gitu. Dia harus menjaga semangat itu. Dan kemudian dia melihat secara langsung apa yang terjadi, misalnya bukan hanya di bukan hanya di Palestina aja, tapi misalnya lingkungan di sekitar, lingkungan sekitar, atau di mana ada orang kesulitan, ada orang yang tertindas, ada orang yang tidak menerima keadilan. Kita melihat untuk menemukan semangat itu, yaitu dengan cara berempati gitu, dengan melakukan peduli, menolong orang tersebut gitu. Jadi keyakinan itu pertama, pendidikan pertama ya, dasarnya dulu, ideologinya dulu harus ditumbuhkan ya. Bagaimana tentang kecintaan terhadap sesama itu. Seandainya nilai-nilai yang dari keluarga itu, yang tadi saya bilang, misalnya ada yang terlewatkan, tugas-tugas perkembangannya kita bisa dapatkan dari pembinaan. Itu dari komunitas tersebut. Dan dia juga harus yakin apa yang dia lakukan, dan tujuannya dia kan tahu, misalnya tujuannya adalah untuk kebaikan, kebenaran, keadilan, dan memberikan hak kepada orang lain. Wah, mantap. Alhamdulillah. Itu beneran terakhir ya, pertanyaan terakhir. Udah selesai. Mayan berapa menit? Kena banget sih, tapi itu. Iya, tapi itu pembinaan itu memang penting banget ya. Jadi nggak ada istilah terlambat tuh, nggak ada ya, walaupun udah, dan bahasa udah kadung tuh juga ada. Kalau kata istilah zaman sekarang, nasi udah jadi bubur, itu cerita zaman dulu. Sekarang bubur dikasih topping. Bubur aja masih bisa diolah. Jadi kalau bubur doang ya nggak enak. Tambahin ada ayam, ada apa. Artinya
sesuatu itu nggak ada yang terlambat ya Kak. Iya, benar. Nah ini yang lagi terjadi di Jawa Barat kan, dianggap sudah jadi sampah masyarakat, tapi setelah dibina itu kembali ke orang tua dalam keadaan bagus. Jadi artinya sampah aja masih bisa diolah loh, Kak. oh Jangan benar, salah. Sampah aja masih bisa diolah dan menghasilkan lagi. Bahkan ada negara yang impor sampah, saking pentingnya sampah. Jadi nggak ada yang sia-sia di dunia. Nah, benar. Mantap. Kayak intelektual banget kan. Jadi tutup. Jadi pembahasan ini ya luar biasa tentang Rachel Corrie ini udah sangat jelas ya. Yep. Dari ceritanya kan aja sejarahnya Rachel Corrie ini. Rachel apa Rachel sih? Kalau ngikutin lahja, kalau kata itu lahja ya, dialek orang Amerika ya nggak ada Rachel dong. Rachel Corrie ini dia sangat aktivis, iya, dia seorang pemuda yang sangat luar biasa ya, yang di usianya yang 23 tahun ya. Iya, udah bermanfaat banget ya. Bermanfaat banget, apalagi buat kita ya, buat untuk yang nonton ini ya. Istilahnya kalian masih muda, jangan pantang mundur ya. Jangan harus maju terus, pantang mundur. Tadi yang jangan putus asa, dijelaskan Kak Najah tadi, ada kita nih pemuda sebagai the agent of change, the agent of development ya kan, the agent of moderns ya. Tapi kita jangan tergerus era modernisasi ini ya, tetap harus punya nilai tadi yang harus penting, punya nilai semangat, nilai juga. Ideologi awalnya itu kita harus jelas tujuan hidup kita apa. Luar biasa. Biasa ya. Untuk terima kasih untuk hari ini untuk Kak Najah yang sudah mengisi podcast kita hari meramaikan, yang sangat ngasih ilmunya sangat bermanfaat, luar biasa. Daging wagyu. Jangan bosan ya Kak Najah, nanti ada kayaknya kita perlu ada segmen khusus dengan Kak Najah. Bakal ada lagi. Ya sih. Setuju nggak? Coba di komen di bawah ya. Kita buat segmen khusus psikologi. Nah, apalagi. Coba mungkin kalian ada yang pengen mau ditanya tentang sisi apa ya. Misalnya psikologi rumah tangga mungkin, atau psikologi anak usia berapa ya kan, banyak boleh lah. Langsung di komen aja. Pokoknya kalau kira-kira ada yang komen, iya boleh dong bikin sesi itu kita buatkan. Kita buatkan langsung. Siap ya Kak Najah ya. siap insyaallah. Terima kasih untuk hari ini karena Kak Najah, Kak Ija. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tutup podcast hari ini. Kita tunggu video-video kita selanjutnya, dapatkan podcast kita selanjutnya. Jangan lupa pokoknya di komen, di subscribe, di like ya, di share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang tahu channel ini, bisa tahu informasi-informasi dari kita ya, apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.